Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di acara Ayo Belajar Fisika dengan aku King dan aku Queen. Dalam acara ini kita akan mengeksplorasi ilmu fisika melalui berbagai eksperimen seru sehingga kita bisa mempelajarinya dengan mudah dan menyenangkan. Acara Ayo Belajar Fisika ini terselenggara atas kerjasama antara TVRI Kalimantan Barat dan Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Oke, dalam episode ini kita mau ngapain nih Queen? Dalam episode kali ini kita akan belajar tentang bandul sederhana. Bandul sederhana? Itu kan hanya sebuah benda yang digantung dengan sebuah tali. Apa istimewanya? Aku belum tahu juga sih, teman-teman di rumah penasaran juga kan? Apa sih hal menarik yang bisa kita lakukan dengan bandul sederhana? Makanya teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap di acara Ayo Belajar Fisika. Pak, lagi ngapain sih Pak? Lagi ngapain Apa? sih? Lagi ngapain sih Pak? Maaf, saya lagi serius. Sini. Bapak mau kasih tahu kalian sesuatu. Apa ini Pak? Ini Bapak lagi merancang suatu eksperimen yang Bapak itu akan bisa mengendalikan gerakan benda ini dengan kekuatan pikiran. Bapak sekarang jadi tukang sulap. Yang benar aja Pak. Iya dong, masa Bapak nggak boleh ganti profesi? Bisa dong sekali-kali jadi tukang sulap, ya kan? Nah, kalian nggak percaya ya? Nggak percaya. Nggak percaya. Penonton di rumah, percaya nggak bahwa saya bisa mengendalikan gerakan dua benda ini dengan kekuatan pikiran saya? Nggak ada yang percaya kan? Oke, kalau begitu saya akan buktikan. Kita coba sama-sama ya. Ini ada dua buah benda, dua buah bandul sederhana yang digantung seperti ini, ya. Nah, saya akan mencoba menggerakkan salah satu dari bandul ini. Bandul yang mana? Mau yang kuning atau yang putih? Yang kuning. Yang kuning atau putih? Aja. Ya udah putih. Ya udah yang Gitu putih ya. dong. Oke, saya akan gerakan bandul yang putih. Bandul yang kuning akan saya biarkan dia diam dulu. Diam ya. Oke. Saya akan lepaskan bandul yang putih, ya. 1, 2, 3. Oke. Dengan kekuatan pikiran, bandul putih berhenti. Berhenti. Ya, berhenti. Oke. Bandul kuning jalan. Jalan terus kuning. Oke, sekarang kamu yang kuning berhenti. Kuning berhenti. Iya, kuning berhenti, putih jalan. Iya, oke. Gantian ya. Putih, kamu jalan, terus berhenti. Ya, yang putih berhenti, kuningnya yang jalan. Nah, sekarang kuning. Kamu berhenti ya. Kuning berhenti, kuning berhenti. Ya, kuning berhenti. Tuh, kan? Bapak bisa mengendalikan gerakan benda ini dengan kekuatan pikiran Bapak. Kalian gak percaya sih? Masa sih Pak? Kok bisa sih Pak? Jadi penasaran? Mau coba? Nanti kalau mau coba. Ya, ini alatnya masih dirancang dulu nih. Ya. Oke. Kalian penasaran nggak kenapa bisa seperti itu? Penasaran Iya dong, lah Pak? pastinya Pak. Teman-teman di rumah juga pasti penasaran Pak. Ya, oke, teman-teman di rumah juga pengen tahu ya. Nah, nanti Bapak akan jelaskan ya, kenapa Bapak bisa mengendalikan bandul ini dengan kekuatan pikiran. Nah, Bapak nggak bohong nih. Kalian percaya nggak? Saya enggak ya? Aku enggak Tapi deh. sebelum ke situ, Bapak mau kasih kalian challenge dulu. Apa tuh Pak? Untuk menjelaskan hal ini. Saya akan coba dengan satu bandul dulu. Oke. Ya, kita coba ya, pakai satu bandul dulu. Nanti kita akan coba kembali yang ini. Yang ini. Oke, kita ambil bandul yang ada di sana. Ya, nah, saya akan bawa satu bandul. Kita mau lihat. Ya,
Nah, oke. Tadi saya sudah katakan saya bisa membaca pikiran, mengendalikan pikiran. Nah, sekarang saya mau challenge nih, ya. Saya nggak akan lihat. Kamu coba ayunkan bandul ini, ya. Nanti kita akan hitung periodenya. Periode itu waktu yang diperlukan bandul untuk satu kali melakukan ayunan, ya. Nah, supaya mudah, kalian hitung waktu untuk 10 kali ayunan. Nah, di sini udah ada stopwatch, ya. Nanti kalian hitung berapa waktu untuk 10 kali ayunan itu, ya. Nanti saya akan tebak berapa hasilnya, ya. Sama nanti panjang talinya diukur. Oke, Pak, siap. Paham ya? Paham, Pak. Pin, aku minta bantu dong, tolong stopwatch kan ya. Aku mau muterin bandulnya dulu. Oke. Coba ya. Udah, siap, Pin? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sini kita punya waktu 18,57. Selanjutnya kita akan ukur ketinggian tali, teman-teman. Oke. Ketinggian tali. Panjang tali sampai situnya kah? Sampai sini? Di sini sampai sini aja. Berapa? 85. 85 cm? Yes. Oke, jadi panjang 85. Udah catat, Pin? Meter ya? Enggak, sentimeter aja, nggak apa. Sentimeter. Oke. Sudah? Oke. Sudah dapat datanya? Oke, sekarang kalian hitung. Kalian masukkan ke Excel, kalian bisa hitung. Saya nggak tahu nilai yang Anda dapatkan, ya. Berapa persisnya. Silakan dimasukkan ke Excel untuk dihitung. Oke, Pak. Ya. Saya akan tebak. Nanti angka yang akan keluar itu berapa? Ya. Sudah? Oke, bentar, Pak. Kita kerjakan dulu. Oke, pertama masukkan dulu waktu 10 kali ayunan. Nah, saya tidak akan lihat. Oke, lanjutnya periode. Panjang tali, periodenya 10. Sudah? Belum, Pak. Pakai titik ya, bukan pakai koma. Siap. Ya. Salah. Oke, kita lanjut ke kuadrat periodenya. Nah, kalau udah dapat periodenya, waktu ayunan dibagi 10. Oke, sudah, Pak. Oke. Terus kalian kuadratkan periodenya. Sudah? Sudah. Selanjutnya panjang tali. Sudah, panjang talinya masukkan. Berapa yang tadi Anda ukur? Oke. Lanjut kita, ini pembuktiannya. Terus, sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang kuadrat periode kamu bagi dengan panjang talinya berapa? Sudah, Pak. Sudah? Kita sudah punya hasil. Nah, saya akan tebak berapa nilainya, hasilnya. Sampai 2 angka di belakang koma. Ya. Oke. Oke, Pak. Oke, sudah ada hasilnya ya. Angkanya adalah 0,04. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. 0,04 ya, betul ya. Oke. Nah, mau tahu alasannya nggak kenapa hasilnya 0,04? Kenapa tuh, Pak? Kayaknya kita tunggu yang lewat berikut ini dulu kali ya. Oh, benar banget. Oke, teman-teman di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjut setelah pesan iklan layanan masyarakat berikut ini. Oke. Fisika, One Force, One Energy, One Physics. Kembali lagi bersama kami di acara Ayo Belajar Fisika. Aku King. aku Queen. Dan Pak Azrul. Oke, kalian penasaran nggak
kenapa tadi saya bisa menebak angka itu? Penasaran Pak, kenapa Bapak bisa menebak 0,04? Kamu percaya nggak Bapak bisa baca pikiran? Nggak percaya ya? Nggak percaya? Kalau begitu kita coba sekali lagi. Oke. Coba kamu ubah panjang talinya. Oke, Ya, saya akan tutup mata lagi, ya. Nah, kalian lakukan hal yang sama, nanti saya akan tebak sekali lagi. Yang ngintip ya Pak? Ya, saya tidak akan ngintip, tenang saja. Saya orang jujur, ya. Nah, cepat ya. Ya. Ya, saya nggak tahu berapa panjangnya, nanti nggak usah dikasih tahu angkanya ya. Diam-diam Pak. aja. Nah. Oke. Teman-teman kita ukur lagi ya. Tapi kali ini diam-diam. Oke, aku tahu. Udah siapin? Oke, itu Kita dulu. ubah dulu ya. Sama ya, periodenya nanti jangan dikasih tahu ya berapa bacaan stopwatchnya. Oke, 1, 2, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, kalau udah hitung datanya di Excel lagi. Nah, bisa akan tebak berapa hasilnya. Saya nggak tahu berapa panjangnya, berapa periodenya. Pintar. Oke, di sini kita punya waktu sekian detik atau sekian second. Terus kita punya, Yang tali. oke, ini udah oke. Beratnya, oke. Panjangnya tadi. Sudah Pak? Sudah? Sudah dapat hasilnya? Sudah. Oke, saya akan tebak lagi seperti tadi, sampai 2 angka di belakang koma ya. Hasilnya adalah 0,04. Betul lagi kan? Tuh. Kok bisa gitu, Pak? Kamu ada curiga nggak? Tadi hasilnya berapa? 0,04. Sekarang? 0,04. Iya. Oh, aku tahu. Ini pasti trik. Bapak bukannya bisa membaca pikiran, tapi hasilnya pasti akan selalu 0,04 kan, Pak? Ya, itulah konsep fisikanya. Jadi, bandul sederhana ini punya sebuah keteraturan. Oke. Ya, sebuah keteraturan. Berapapun panjang talinya, ya, panjang talinya, kalau kita hitung periodenya, ya, itu ketika kita bagi kuadrat periode dibagi panjang tali, hasilnya itu akan selalu 0,04. Ya, tidak tergantung pada berapa massa yang kita pasang di sini. Dia mau kita pasang ringan misalnya, ya, seperti ini. Ketika kita ayunkan dengan cara yang sama, nanti kita akan dapat angka akhir 0,04. Jadi bandul ini agak istimewa, bandul sederhana ini. Makanya dulu, ya, sebelum orang menggunakan jam tangan, orang belum punya jam yang bisa dipakai untuk menentukan waktu, bandul inilah yang dijadikan patokan dalam menentukan waktu. Ya. Nah, dalam penentuan waktu 1 detik, ya, 1 detik dalam sistem internasional pertama kali itu digunakan dengan mengkalibrasinya terhadap ayunan bandul. Ya. Jadi sebelum jam atom ditemukan untuk kalibrasi 1 detik, nah orang mengkalibrasinya dengan ayunan bandul. Kalau sekarang orang mengkalibrasi 1 detik itu dengan menggunakan jam atom, ya, yang terbuat dari atom cesium. Nah, makanya 1 detik dimanapun itu akan selalu sama, di Indonesia, di Malaysia, di tempat yang lain, 1 detiknya itu akan selalu sama karena memang sudah dikalibrasi dengan jam atom. Nah, dulu orang mengkalibrasinya dengan bandul, ya, sebelum orang menemukan jam atom. Jadi bandul ini istimewa, ya, meskipun dia sederhana, tapi dia punya banyak keistimewaan. Salah satunya tadi itu adalah dia punya keteraturan. Nah, berapapun panjang talinya, kalau kita ukur periodenya, hasilnya akan memberikan nilai akhir kuadrat periode dibagi panjang tali
selalu 0,04. Nah, oke, Bapak akan tunjukkan eksperimen berikutnya, ya. Bapak akan perlihatkan bahwa selama panjang talinya sama, ya, selama panjang talinya sama, periodenya atau waktu yang diperlukan itu akan selalu sama. Nah, King, tolong bantu Bapak ambil yang bandul yang sana, ya. Kita letakkan di atas meja, ya. Oke. Sepertinya ini terlalu tinggi. Ini kita rendahkan dulu, ya. Oke, kita turunkan. Iya. Udah pas. Oke, mungkin kita buat miring begini saja. Oke. Iya. Nah, tolong kamu ambilkan pipa paralon itu yang kecil. Iya. Nah, ada nggak? Nah, oke. Ini Bapak akan ayunkan bandulnya. Kalian coba tebak ya. Kira-kira mana yang akan menabrak pipa paralon ini duluan? Apakah yang simpangannya besar atau yang simpangannya kecil? Simpangannya kecil, Pak. Kenapa? Karena lebih cepat. Lebih cepat nyampe. Oke ya, kita coba ya. Jadi ada satu yang simpangannya besar, satu simpangannya kecil, ya. Oke? Oke, Pak. Saya lepaskan. Ternyata bersamaan. Ya, sekali lagi ya. Kok bisa sih, Pak? Kita lihat ya. Ya. Ntar kita paskan dulu posisinya. Ya, kita paskan posisinya. Nah, lihat ya. Maaf, jangan geser. Ini besar, ini kecil. Dia akan sampai bersamaan. Itulah yang tadi saya katakan, bandul itu punya keteraturan. Berapapun sudut simpangan yang kita ayunkan, ya, selama sudut simpangan itu tidak terlalu besar, maka periodenya akan selalu sama. Waktu yang dia perlukan untuk sekali berayun selalu sama. Bahkan ini masanya berbeda. Ini yang lebih besar nih, ini lebih kecil. Ya, dia tidak tergantung dari berapa nilai massa beban yang kita gantungkan pada bandul itu. Dia hanya bergantung pada panjang talinya. Ya, selama panjang talinya sama, periode ayunannya akan sama. Ya, nah kalau panjang talinya saya ubah, misalnya ini saya buat pendek nih. Ya, saya buat pendek, maka kita akan lihat periodenya akan berbeda. Lepas. Oke, saya simpul saja. Sekali lagi. Nah, ya, dia berbeda. Ya, yang talinya lebih pendek, dia akan lebih cepat atau periodenya lebih kecil. Ya, sedangkan yang talinya panjang itu akan lebih lambat atau periodenya lebih besar. Jadi periode dari bandul ini itu ditentukan oleh panjang talinya. Oke. Nah, kalian mau tahu nggak apa hubungannya dengan yang ini? Ah iya benar banget, Pak. Nah, Kelupaan. tadi kan saya mau jelaskan yang ini. Iya, Pak. Ya, oke, coba kalian perhatikan. Kita lihat ke sini. Nah, coba kalian perhatikan panjang talinya. Sama atau beda? Sama. Sama, Pak. Sama kan? Nah, ya beda dikit lah. Itu namanya ketidakpastian dalam pengukuran, ya. Nah, selalu ada apa dalam filosofi pengukuran itu kita tidak pernah mendapatkan nilai yang benar-benar eksak, yang benar-benar tepat. Selalu ada ketidakpastian, ya. Nah, dan selama ketidakpastian itu bisa kita toleransi, kita masih bisa menganggapnya sama, ya. Nah, ini panjang talinya kurang lebih sama. Artinya apa? Kalau panjang talinya sama, periodenya sama atau beda? Sama, Pak. Sama. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Ini saya ayunkan miring. Oke, kita ayunkan lurus. Ya, kenapa bisa mereka bergerak bergantian? Ya, itu karena periode osilasinya atau periode getarannya sama. Ya, kalau berbeda, fenomena ini tidak akan terjadi. Tahu nggak kalian fenomena apa namanya ini?
Nggak tahu, Pak. Nah, nggak tahu kan? Iya. Nah, ini yang disebut sebagai fenomena resonansi. Resonansi. Ya. Oke, jadi peristiwa resonansi itu terjadi ketika ada dua benda yang periode osilasi atau periode gerak bolak-baliknya itu sama atau hampir sama atau nilainya sangat dekat sekali. Ya. Ketika itu terjadi, maka bisa terjadi proses perpindahan energi dari satu sistem atau dari satu benda ke benda yang lain dalam sistem tersebut. Ya. Itulah yang menjawab kenapa mereka akan berhenti bergantian, ya. Bergerak, kemudian berhenti bergantian. Nah, jadi seperti yang kamu katakan tadi, Queen, Bapak pasti tidak bisa hipnotis. Bapak tidak bisa punya kekuatan pikiran seperti para pesulap itu. Ini hanya menggunakan konsep fisika. Nah, seru kan? Belajar fisika? Ya. Nah, ada lagi nggak yang mau kalian tanyakan? Aplikasinya? Mau tahu nggak? Ini kira-kira digunakan di mana nih aplikasi konsep resonansi ini? Pernah nggak kalian lihat apa teknologi yang memanfaatkan fenomena resonansi? Ada. Belum tahu. Belum tahu. Masa sih? Ya? Masa belum tahu? Belum tahu. Nah, kita bisa nonton siaran TVRI ini di rumah kan karena resonansi. Resonansi antara gelombang yang terjadi pada pemancar, di antena pemancar, dengan antena yang ada di rumah kita. Makanya setiap televisi itu punya channel, punya saluran. Ya, biasanya berapa megahertz bedanya. Ya, itu namanya frekuensi. Ya, frekuensi itu kebalikan dari periode. Ya, oke. Jadi salah satu contohnya adalah bagaimana kita bisa melihat siaran TV ini di rumah kita. Oke. Itu kira-kira contoh aplikasi dari resonansi. Oke, terima kasih ya Pak. Sekarang aku dan King udah lebih paham nih tentang bandul sederhana. Ya. Teman-teman di rumah gimana? Paham juga kan? Oke, teman-teman di rumah, cukup sampai sini dulu ya episode kita pada kali ini. Jangan lupa tonton terus acara Ayo Belajar Fisika di TVRI bersama program studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!